Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang di Komisi Rendo bagian 10. Oke, di Komisi Random 10 ini sudah nggak berasa, sudah 10 episode. Dan kali ini kita akan berbicara tentang hal yang sangat krusial dan juga sangat, menurut saya adalah menurut yang sangat relate bagi kehidupan, yaitu adalah nikah dan karir. Apakah kedua hal itu korespondensial atau bagaimana, I don't know. Tapi kali ini saya sudah bersama dengan salah satu teman saya yang jauh dari negeri timur sana, tapi tetap di Indonesia. Ada Retno Dwi Utami. Halo No, gimana kabarnya? Is that good? Halo, everything is good, everything is okay. Tapi ya namanya baru ngerantau jauh lagi, rasanya kayak sepi ya gitu. Sepi ya, oke. It's all up and down. Yes. Sekarang di mana sih kalau boleh tahu? Kemarin kan di Jakarta, sudah lama banget ya. 3 tahun mungkin. Sekarang di mana? 5 tahun sempat di Jakarta dan sekarang akhir tahun kemarin gue baru ngerantau dan lebih jauh lagi dari Oh, kampung I see. halaman gue. Aduh, Uni Dan Padang, gimana rasanya? iya dari Padang terus sudah ke Jawa, sekarang ke Pulau Sulawesi, Sih. tepatnya di Provinsi Gorontalo dan di Kota Gorontalo. Berarti di Sulawesi Utara ya, nggak salah ya? Yes, Sulawesi Utara. Oke, oke. Apa sih Dia yang lo... udah provinsi sih, Provinsi Gorontalo sendiri. Provinsi Gorontalo berarti? Oh, Mm-mm. oke. Provinsi sendiri. Oke, oke. Kayak gue ikutin banget ya tentang itu ya. So sorry. Makanya belajar geografi harus lebih ini ya. Tetap aja ya tengi-tengi kayak dulu ya. Aduh. Please ntar gue kasih coki-coki seperti adik-adik yang ada di Rote. Oke, oke. Tapi apa sih yang lo kerjain No di sana? Kalau boleh tahu? Alhamdulillah gue baru lulus. Kemarin itu kan gue daftar CPNS di Kementerian Hukum dan HAM. Gue sih ujian sama segala tes yang gue laluin itu di Jakarta. Tapi pas dikasih tahu lulus dan ditempatin ternyata di Gorontalo ya mau nggak mau kita harus dimanapun penempatan ya harus diambil, harus diterima dan gue diterimanya di Kementerian Hukum dan HAM di Gorontalo ya akhirnya sampailah gue di sini. Ya, start your journey, I guess. Ya, Tapi itu No, ngomongin tentang nikah dan karir. Kan lo sebenarnya orang-orang yang sangat straight dengan karir kan sebenarnya, dengan dreams lo kan, kalau gue tahu ya. ya Terus kenapa lo memutuskan untuk nikah muda? Langsung gue memutuskan. tancap gas ya. Iya, baru awal langsung kayak strict. Good question sih, kenapa memutuskan untuk nikah muda? Sebenarnya Iya. 23 itu gue nikah umur 23. Gue 23 gue itu sekarang muda-muda 23. banget juga kayaknya. Lu sekarang 23. Ah, oke. Oke, nggak apa-apa sih. Tua ya. Enggak. Jadi menurut lo gue sekarang udah mau 25. Nikah umur 23 dan kayaknya ya sebagian orang bilang itu nikah muda tapi sebenarnya nggak muda-muda banget juga kan karena udah lulus Ya, S1 S1. gitu kan udah lulus kuliah. Apa sih yang dicari Gue istilahnya? memutuskan nggak tahu ya sejak awal gue ngerantau dan di Jakarta terus kuliah pokoknya impian gue itu waktu itu memang pengen lanjut S2 segala macam ya as you know gue ambisius gitu kan Ya, ya. tapi dari awal itu gue berpikiran kalau misalnya gue lulus S1 gue pengen langsung cepet-cepet nikah nggak tahu kenapa ya gue ngerasa kayak eh, kalau misalnya cuma punya pacar itu mungkin ya have fun dan bisa senang-senang tapi bukan yang kayak deep gitu loh conversationnya lebih deep apa segala Ya. macam jadi gue pikir kayak nikah ya udah loh kenapa why not gitu nikah muda dan menurut gue nikah itu menyatukan dua orang dengan kepala yang berbeda dengan prinsip yang berbeda tapi masih bisa dengan satu visi gitu loh jadi ya Oke, oke. pas nemuin suami gue sekarang itu ya di saat awal pacaran sampai akhirnya memutuskan untuk nikah kita punya satu visi dan dia juga tidak membatasi gue dari awal bilang gitu kan kalau gue itu pengen kuliah tetap pengen kerja kan ada juga sebagian laki-laki Iya, yang straight gitu ya. pengen setelah nikah lu nggak boleh kerja ya biar gue aja yang kerja gitu kan tapi dari awal sebelum nikah itu gue kasih tahu ke calon suami gue kalau
gue nggak mau dilarang, nggak boleh kerja, gue tetap pengen kerja, tetap pengen S2, S3 dan segala macam. Kalau misalnya dibolehin ya udah kita nikah nggak apa-apa gitu kan. Terus dia bilang boleh, dia bilang gitu, dia Sangat dia bilang rasional boleh. sekali ya. Iya, itu harus dikomunikasiin daripada nanti akan jadi permasalahan di tengah Iya, benar sih. jalan gitu kan. Lebih baik komunikasi. Kalau misalnya iya enggak, kalau dia tidak membolehkan ya udah mungkin akan mencari pria lain yang akan Aduh, membolehkan saya aduh. Iya, bekerja gitu cuma kalau kan. gue jadi laki-laki ya, gue juga bakal nggak ngelarang istri gue nantinya buat kerja sih. Cuman gue malah mendukung malah. Gue malah seneng banget kalau istri gue tuh punya aktivitas, punya gaji tambahan malahan. Gue orangnya sangat politik banget ya. Jadi kalau ada duit ya nggak masalah. Kenapa gitu sih? Ya itu dari awal itu memang ya gue bilang itu yang ngurus anak pasti perempuan tujuan nikah pasti pengen punya anak juga, tapi akan ngurus anaknya juga, tapi Benar. bukan berarti harus berhenti bekerja. Setiap orang punya prinsip dan pandangan yang Ya, beda-beda, tapi punya menurut gue privilege-nya ya masing-masing. betul. Tapi menurut gue ya walaupun nanti gue punya anak, gue pengennya tetap sebagai ibu pekerja gitu. Iya sih. Tapi sekarang juga wajar menurutku, normal-normal aja kalau yang ibu bekerja itu, dan banyak gitu loh, bukan satu dua orang kayak zaman dulu gitu loh. Betul betul. Tapi mimpi lo gimana? Sedikit terkurangkan atau lo gimana nih? Terkurangkan kayaknya enggak ya. Eh, Kalau cerita mimpi mungkin dari dulu tuh sebenarnya mimpi gue nggak Gak ingin muluk-muluk atau jadi gimana? enggak, gue tetap pengen S2, S3 dan segala macamnya. Walaupun mimpi gue dulu itu pengen kayak jadi Najwa Shihab or something gitu kan yang lo tahu, tapi Ngeri, 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 ngeri. pada akhirnya ya jalan gue itu menjadi ya bekerja di instansi kementerian pemerintah gitu kan. Ya, Dan ini juga salah satu mimpi gue sebelum sebelum mau skripsi itu gue ketemu mantan sekjen gitu kan, mantan sekjen Kemenkumham, dan dia banyak ngasih insight ke gue dan oke. buat gue kayak kayaknya gue pengen deh berkarir Di dan pemerintahan ada istilahnya. di instansi pemerintah ini gitu kan, karena Iya. banyak hal juga yang akan bisa dilakukan. Makanya ya udah itu pas lulus kuliah alhamdulillahnya CPNS buka 2019 itu gue ikut, terus melalui perjalanan yang panjang apalagi Oke, karena oke. COVID sampai Mm-mm. kayak terhenti juga sampai setahun lebih, pada Ya, akhirnya ya udah alhamdulillah selesai dan keterima. Dan ya itu, dan ya mimpi mimpi gue berubah, tapi ya gue ngerasa nggak ada yang berkurang sih dari mimpi gue, dan setelah ini ya mungkin akan lanjut S2 juga sesuai dengan yang gue inginkan. Kalau bisa amin. lanjut S3 juga gitu. Aduh, berat ya, berat ya, berat ya. Tapi menurut lo Iya, enggak sih? Kayaknya lo juga optimis sekali sih sepertinya. Jadi kayak everything apa ya? Everything is not possible. Everything is impossible. Sorry. everything is possible. Iya, everything is possible. Menurut lo Ya gimana? kalau kita mengusahakan pasti semuanya possible ya, segala keinginan kita. Gue percaya sih kalau kerja keras itu akan membuahkan hasil. Kerja keras akan dapat membuat sesuatu yang nggak mungkin itu jadi mungkin. Iya, iya. Gue nggak ya banyak hal yang di luar, kayaknya nggak mungkin deh gue bisa ngelakuin ini, kayaknya nggak mungkin deh gue bisa ngelakuin ini, tapi hey, look at you, lu kayak ngomong di kaca dan lu lihat diri lu sendiri, lu bilang kalau lu bisa, Oke, asalkan oke. setiap pagi ya semuanya tergantung lu. Pagi-pagi pas bangun tidur ya lu harus doing something gitu kan untuk menggapai itu, mewujudkan itu gitu, bukannya Ya. dengan ya kalau ya pokoknya semua tergantung dari diri kita sih Iya, gue untuk lihat menggapai ya. itu. Kalau gue lihat sih lo tipe orang yang makro ya, no ya. Istilahnya lo bisa berpikirkan secara besar, secara makro gitu, bisa masif. Gimana lo ngatur kerja lo, gimana ngatur secara rumah tangga, secara finansial atau apapun itu, kayaknya lo mampu gitu loh. Cuma kan ada beberapa orang yang tidak berpikiran makro seperti itu. Cuma pemikirannya simpel bahwa nikah ya nikah, kerja ya kerja gitu. Menurut lo gimana? Menurut gue ya nggak apa-apa sih, karena kan semua orang itu balik lagi ya ke pribadi dia, ke Ya, dirinya diri sendiri. Ada orang yang dengan cuma nikah dan jadi ya let's say ibu rumah tangga ngurusin suami gitu, dan mereka udah bahagia ya nggak apa-apa juga gitu, ya. nggak harus Happinessnya lo ngejar apa? Ya, the true happiness. the true happiness. Bisa Ayo. tetap menjadi istri yang baik, tetap bisa Alhamdulillah.
melayani suami dengan sebaik-baiknya, tapi tetap Iya. bisa ngejar impian gue yang bisa bikin orang tua gue bangga juga Iya. gitu. Nah, sekarang kan kayak gini kan, istilah lo jauh di sana, di Gorontalo ya, bener ya? Terus Betul. suami ada sekarang di Padang, Jakarta. Suami gue di Jakarta. Jakarta terus gimana? Padahal suami gue tuh orang Gorontalo sini, tapi dia Oh, I yang kayak see. gue ke sini, Anjir. dia di situ Oh gitu. iya. Wah, gila sih. Iya, Aduh, dunia itu sempit ya. dunia tuh sempit dan ya maybe ya gue ngerasa kayak ini jalan Tuhan gitu. Iya, iya. Aduh, gue pengen sih. Gue kemarin tuh kepikiran kok kayak gini. Soalnya dari bapak gue itu bilangnya kayak gini. Kapan kapan nikah istilahnya? Sekarang gue sekarang skripsian. Gue anak tunggal. Gue pasti kayak ditanya-tanya kapan lo punya pacar istilahnya kayak gitu loh. Tapi gue nggak punya terus. Gimana dong? Sebagai yang single-single kayak gue. Padahal gue cuma Seriously, you don't have a girlfriend until right now? yes. I'm not sure. Iya, iya, cuman gue belum menemukan yang klop aja gitu loh maksudnya. Tapi kan istilahnya kan gue masih punya dreams kan. Gue kayak lo gitu loh, punya pemikiran yang makro. Gue masih pengen kerja ini, kerja itu, pengen ngerasain itu, kayak gitu. Cuma kan dengan adanya istri atau pacar nantinya akan sedikit menghambat. Apakah itu benar-benar I menghambat atau think no. no? Kalau gue berpikir seperti itu, menghambat sedikit atau enggak? Apalagi menurut gue sejauh yang gue jalani saat ini ya, memiliki pasangan apalagi bukan cuma pacar gitu kan, sudah punya suami. Hmm. Bahkan sampai gue bisa ke Gorontalo untuk mewujudkan hal yang gue inginkan aja, suami gue kayak nggak ada batasan, nggak ada larangan, nggak ada hambatan gitu kan. Itu berarti tipe cowoknya dong yang harus kita cari yang benar ya? Atau gimana? Iya, berarti tipe pasangannya yang harus benar-benar dari awal, makanya gue bilang dari awal itu komunikasiin sama calon pasangan kita, apalagi calon suami atau calon istri gitu kan, yang harus benar-benar kita komunikasiin. Gimana nih setelah ini pernikahan, apakah gue ada larangan menurut lo gitu pasangan kita kan, apakah lo membatasi gue melakukan hal ini atau itu, atau lo membolehkan gue melakukan banyak hal gitu kan. Jadi ya kalau bisa mencari pasangan yang benar-benar satu visi sama kita, ayo kita maju bareng-bareng, ayo kita memiliki visi dan mewujudkannya bareng-bareng gitu. Menurut gue sih gitu. Jadi kayak gue Ya, ke Gorontalo sekarang pun ya suami gue ya udah let's do it. Lu ke oke. Gorontalo ngejar mimpi lo dan dia di sana di Jakarta mungkin lanjut S2-nya atau apa gitu kan. Jadi kita ayo memperbaiki diri jadi lebih baik lagi gitu. Oke, oke. Ini sedikit bukan ironi, cuman gue merasakan juga sih. Semakin gue besar, semakin gue tumbuh ke depan, itu gue merasakan circle pertemanan gue semakin sedikit, main kecil istilahnya, berkurang. Terus intensitas ketemu dengan perempuan atau cewek itu pun juga berkurang. Jadi chance untuk ketemu pasangan itu juga kurang. Itu gimana tuh? Jangan ketawa dong. Sedikit curhat ini. Gini. Tapi bener Dulu kan? gue Bener juga kan di yang Jakarta. gue bilang Iya, kan? betul. Semakin ke sini usia semakin bertambah itu memang udah hukum alamnya gitu ya. Pertemanan akan semakin mengecil karena setiap dari kita akan punya mimpi masing-masing yang nggak akan mungkin bisa bersama-sama lagi kayak let's say zaman SMA dulu Iya, gitu kan, atau awal-awal perkuliahan yang masih banyak waktu, masih bisa nongkrong ke sana ke sini, hahaha dan segala macam gitu kan. Semakin ke sini pasti dia sibuk apa, kita juga sibuk apa, we don't pertemanan know. semakin Ya, mengecil. Tapi menurut gue kayak, ya jodoh nggak ada yang tahu. Gue cuma bisa bilang itu sih, jodoh itulah nggak ya, ada yang tahu. kata-kata Karena lu sahnya tahu, keluar. gue dari Padang, gue orang Padang, suami gue orang Gorontalo. Kita sama-sama ngerantau ke Jakarta, dan gue sibuk, tidak ada di lingkungan dia, dan dia juga tidak ada di lingkungan gue. Tapi kita bisa ketemu di Jakarta, Wah, gila bisa sih. bersatu dan bisa nikah gitu kan. Jadi ya Ya, gue cuma bisa bilang jodoh nggak ada yang tahu gitu. Kalau udah saatnya, udah waktunya, di saat lu berdoa gitu kan, kayaknya udah waktunya nih ya Allah gitu kan, atau siapapun Tuhannya gitu kan, udah waktunya nih gue kayaknya ingin bersama seseorang yang lebih serius, ya pasti ada jalan aja sih, kayak teng ini jodoh lu gitu. ada rasanya gitu ya, ada kayak firasat kayak oh ini judulnya gue beneran nih. Something yang Iya, mengatakan kalau boleh ini flashback dia dikit orangnya. gue Iya, boleh. cerita tentang gimana gue ketemu sama suami ya. Ya, boleh ya. So sorry. Iya boleh ya. Dulu itu gue punya temen di kampus, dan gue di Jakarta itu kan kuliahnya khusus kelas karyawan. Jadi temen kampusnya gue itu bosnya suami gue.
Oke, oke. sekarang. Oke, paham. Jadi pada saat itu teman gue tuh bilang, no, lu mau nggak dikenalin sama anak buah gue? Dia bilang gitu Enak kan, di salah satu banget. perusahaan BUMN di Jakarta gitu kan. Terus gue bilang kayaknya enggak deh gitu kan, gue masih kayak denial gitu, kayaknya enggak deh, gue masih kayak apaan sih pacaran gitu kan, gue udah cukup merasakan sakit hati, belum membuka hati dan Aduh, segala macam aduh. gitu kan. Terus dia bilang kenapa nggak coba aja, no, coba aja dulu, dia bilang gitu Oke. kan. Terus ada tuh beberapa anak buahnya gitu kan yang ingin dia kenalin, terus dia liatin fotonya, terserah lu mau pilih yang Wah, mana gitu kayak kan, lu mau teknik aja dideketin dong. sama yang mana. Iya, serius-serius ngeliatin foto-foto dari Instagram mereka bareng-bareng gitu kan, terus Heeh. terserah lu mau yang mana, mereka sih single-single aja dan mau-mau aja, dia bilang gitu Oke, kan. oke. Terus gue tunjuk kayak yang ini aja deh kak gitu, gue bilang gitu, kayaknya yang ini aja deh, gue bilang gitu kan. Ya udah, Hmm. teman gue itu Oke. ngasih nomor gue ke calon suami gue dan dia ngontak dulu gue, akhirnya kita ketemuan di salah satu kafe di Jakarta gitu kan. Pas ketemu udah kayak klik aja. Mungkin bullshit kalau dibilang love at first sight, tapi itu yang beneran gue rasain sama suami gue sekarang. Pas ketemu Oke. kayak I love him gitu, kayak terus kayak pas ngobrol nyambung, mungkin karena satu background juga, kita kayak orang sama-sama udah nggak punya ayah, sama-sama anak Oke. rantau dari daerah mana terus ke Jakarta, sama-sama berjuang di sini, dan ya mungkin karena itu ngerasa nyambung dan ya akhirnya berjalan seperti air mengalir dan menikah. Berarti poinnya ini sih menurut gue. Berarti si pihak si laki-laki atau pria itu harus berani untuk mengungkapkan dulu ya, untuk berani untuk berjalan dulu ya. Istilahnya untuk Betul, mengetok pintu si betul, perempuan. Aduh, aduh betul. kayak cerita-cerita sosokan gitu aja ya kita ya. Tapi itu Betul, beneran makanya ya. lu kalau sudah menemukan seseorang yang kayak, kayaknya klik nih sama gue, jangan dilepaskan. Gue Ikuti kata masih hati, takut. bener sih, ikuti kata hati itu bener, kayak kita tuh punya hati yang bisa, kayaknya cocok deh lu sama ini, hati kita bilang gitu kan, tapi kita kayaknya enggak deh. Kadang orang suka denial gitu kan, walaupun Iya sebenarnya ya. hatinya bilang, dia gitu, tapi kalau hati lu udah bilang dia, ya udah, lanjutkan, menurut gue. Tapi apa ya? Gue masih bisa menyangkal sih istilahnya. Menyangkalnya istilah kayak gini. Kayak gue belum mencapai pencapaian gue cukup untuk melamar dia kayak gitu loh. Kayak gue masih ada modal gue apa sih kayak gitu loh. Masih I'm not ready yet gitu loh. Itu gimana tuh? Kalau gue boleh nanya balik, menurut lu saat lu siap atau apa aja yang harus lu capai dulu, harus menurut pikiran lu sekarang Ah, ya, apa aja yang udah harus lu miliki untuk datang ke cewek? Harus punya kerja. aduh, no, 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 no. Cuman apa ya? Gue takut orangnya itu dia si cewek tuh denial sama gue istilahnya. Paham nggak? Oh, Dengan gue yang punya sekarang, dengan kayak kalau gue nge-propose dia secara cepat-cepat, apakah dia malah jadi hated gitu loh, Pak? Malah jadi benci atau malah nggak suka karena kita punya hubungan relationship yang bagus gitu loh. iya, kenapa nggak coba ngomong pelan-pelan? Menurut gue semuanya itu perlu dikomunikasiin kan. Kalaupun lo nggak pernah coba itu, kan Hmm? lo nggak pernah tahu kan. Oke, oke. You never know if you never try gitu kan. Iya Menurut sih. gue ya Iya sih. Ya bener ya. Kok gue coba aja. oke. Karena lo cuma, kita itu sering kayaknya ini sibuk dengan pemikiran kita sendiri kan, tanpa kita pernah coba, tanpa kita pernah ungkapin ke orang itu, tapi kita kayak berprasangka dengan diri sendiri, Ya. ekspektasi ini itu, makanya ya kayak lah ya lu jadinya nggak jalan-jalan. Oke, tapi pertanyaan satu gue kalau nikah itu enak gak sih? To be honest, it's really great, it's really awesome, enak banget. Oh iya, Bukan beneran. dari arti yang kayak lu punya seseorang untuk di saat lu sedih atau butuh teman atau lu senang ingin berbagi kebahagiaan, lu punya satu orang yang benar-benar lu ingin ada dia di samping lu untuk lu berbagi kesedihan lu, untuk lu nangis sama dia, lu bahagia sama dia, lu punya mimpi dan ingin ajak diskusi seseorang sama dia. Jadi menurut gue kayak, iya kita punya satu orang lagi yang bisa diajak untuk segala hal sih, Iya, iya sih. yang nggak pernah Wah, kita gila punya sih. dari misalnya orang tua, misal kita punya orang tua atau saudara, tapi itu akan beda rasanya jika kita punya pasangan hidup gitu. Tapi nggak membebani loh istilahnya.
Nggak, sama sekali. Tidak, gue nggak merasa dengan punya suami gue terbebani sih, nggak sama sekali. Iya, kan maksudnya kan teoretikalnya kan istilahnya kalau kita punya suami, punya istri kan kita punya tanggung jawab yang lebih istilahnya untuk menafkahi, untuk berpikir bersama, membagi semua itu. Itu malah menjadi sebuah happiness malah, atau gimana? Iya, iya, happiness. Nggak ada rasa terbebani. Ih, kayaknya gue, apalagi waktu gue masih di Jakarta dan satu rumah sama suami gitu ya, sebelum long distance ini, ih kayaknya gue harus masakin deh. Dan Ya, sebenarnya gitu. suami juga nggak nuntut itu kan, tapi kita Iya aja sih. sebagai perempuan yang kayak merasa kayaknya kalau lu jadi perempuan lu harus wajib, kudu wajib banget harus masakin suami, ngelayanin suami, ini segala Iya, iya, macam. iya. Walaupun ya sebenarnya diskusi gitu kan. Kadang suami gue juga bilang kayak kalau lu capek ya udah nggak usah masak, kan kita sekarang zaman udah Iya, canggih, GoFood GoFood, bisa, iya, GrabFood, ya, makan benar. di luar bisa sambil Hmm, ngobrol-ngobrol, jadi nggak ada beban. Kalau misalnya kita menjalani dengan ikhlas dan semuanya dikomunikasiin, kalau lu capek ya sebagai komunikasi ya. perempuan ya lu bilang aja capek, gue lagi capek gitu. Iya, terlebih sekarang lu tulis buku ya, kemarin ya katanya. Oke. Mohon doanya untuk segera dirilis. Oh, siap. Kayaknya lo tetap juga masih produktif ya, kayak dulu ya, suka menulis gitu ya. Tapi buat teman-teman semuanya, ini kan Ino itu kan tipikal orang yang suka menulis. Kayaknya lo punya Hmm. karya tentang kehidupan ini, tentang menikah nggak? Pengen lo nantinya. Lo tulis Iya gitu nggak? ada ongoing, Ongoing. tapi belum selesai-selesai. It's okay, it's okay, it's okay. Cuman I think you change a lot. Menurut gue kayak lo berubah banyak banget dari dulu kita pertama yang di Rote Hmm. dulu. Lo Hmm. udah pribadi yang beda gitu loh. Gue gak mau uja lo, Oh, really? lo jangan tinggi hati dulu ya. Enggak, dari dulu gue udah tinggi hati sejak ketemu lo. So sorry. Cuman it's positive thing. Positif kok. Hmm. Dan kayaknya lo masih bisa optimis deh sama impian lo, sama keluarga lo nanti, sama anak lo nanti. Gue bisa melihatnya dari sini. Oke. Gitu ya. Serandom itu ya kita ya. Kayak pas Kan banget komposisi random random. memang harus random. Iya, iya. Kemarin tuh gue ngomong sama apa? Siapa? Rahma itu juga kayak gitu. Hmm. Kayak lama gak ketemu, semua omongan connect nyata. Nyata juga punya Anaknya Nafis juga kan, iya udah kami lama juga. banget kita Iya. nggak ini ya. Iya, iya kayak gitu sih. Nggak, Tapi kangen banget harus, apa? ya, iya kangen banget di Rote, terus sama anak-anak di Boa, semuanya. Iya, iya, iya. Suasananya, apalagi sekarang nggak bisa kumpul-kumpul kayak dulu. Yo, 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 bener banget, bener banget. Cuman ini no, menikah dan karir. Kalau lo bisa Hmm. kembali itu apakah lo mau mengubah sesuatu apa enggak menurut lo? Kayak Apa lo punya Infinity Stone nih kayak The Avengers. Lo mau mengubah sesuatu yang dari dulu yang pengen lo rubah nggak? Atau bis biarin aja? I think no. What? Nggak Why? ada sih. Why? Nggak ada sih yang ingin gue rubah sesuatu apapun itu. Apakah gue menyesal dengan pernikahan yang cepat? Nggak juga gitu ya. Jadi menurut gue nggak ada yang perlu disesali. Karena kalau gue tidak, kalau nggak ada gue yang dulu memilih jalan itu, nggak akan ada gue yang sekarang kayak, Ya, well, gue di Gorontalo dan explore hal-hal baru di sini. Nggak akan ada juga. Nggak, belum tahu juga gue akan sampai di sini kalau gue tidak memilih jalan itu pada saat itu. Jadi kayaknya nggak ada yang ingin gue rubah, nggak ada yang ingin gue sesali juga, dan gue bersyukur dengan semua pilihan yang gue pilih. iya. Gue jadi keinget sama salah satu temen gue yang bilang kayak gini, Gih, pilihan tuh gak ada yang salah, cuman ada konsekuensinya. Jadi lo nggak ada yang Iya, pilihan salah, bener tuh nggak. Jadi go straight aja, lo pilih aja gitu loh. Bener kayak gitu. betul, betul, betul. Dengan pilihan itu akhirnya gue menjadi gue yang sekarang. Kalau misalnya gue tidak memilih itu atau gue nggak nikah di umur 23 tahun, ya mungkin gue juga akan menjadi seseorang yang lebih lagi. Mungkin gue bukan di Gorontalo atau mungkin gue di luar negeri gitu Oke, kan. UK gitu ya. Aduh, tetap aja kayak dulu ya. Nggak berubah. Gue kira lebih feminis atau gimana. Tapi kalau gue boleh nanya sama lu, Hmm. how's life Gi? Everything is good. 3 tahun, kayak ya almost 3 years kita nggak komunikasi ya. Hmm. What's happening with you?
Gue barusan sempro kemarin Hmm, dan gue oke, pengen good. pengennya tahun ini sidang sih, sidang kompre istilahnya buat lulus. Cuman menurut gue ya I've changed a lot. Hmm, Istilahnya dengan pemikiran gue sekarang, gue mencoba untuk berbagi bersama, entah itu viewersnya ataupun impactnya nggak terlalu besar, cuman gue udah berlaku untuk take an action. Ya kayak gini, gue coba buat komposisi random, gue coba bikin video buat apa, but I guess is menambah insight baru sih menurut gue. Itu sih, terlebih dari itu gue pasti ada kurangnya juga sih, cuman gue masih bisa adapt akan hal itu. Yeah, I think you change a lot juga for good gitu kan. Yang lu kayaknya dulu ya pada saat awal-awal Tengil-tengil itu lu playgirl gitu ya. ya sok-sokan lu. Oke, oke, oke. Cuman ini no, menurut gue nikah itu kan gak ada batasannya istilahnya, bener kan? Hmm, Cuman menurut lo ya. kalau gue mau boleh, gue mau curcol nih istilahnya. Hmm. Bagi suami itu hal terpenting untuk mempropos cewek itu apa? Apakah keyakinan, apakah niat, ataukah money, apakah keluarga family? Soalnya kan kita menikah itu kan bukan hanya dari dua orang, tapi dua keluarga kan. Hmm. Dua keluarga besar jadi satu. Modal gue harus kuat, Maksudnya, modal oh, gue kuat untuk mempropos lo apa? oh modal seorang laki-laki untuk propose perempuan gitu Ya, ya. yo. Menurut gue kayaknya Lo sebagai perempuan ya? modalnya cuma meyakinkan, meyakinkan perempuan aja. Waktu itu sebelum gue nikah Tapi gitu harus kan, sebelum realistis ya, hari harus H. harus realistis ya. Nggak mungkin, Iya pasti nggak pasti mungkin harus gue belum realistis. punya kerja langsung gue langsung nikah langsung, oh udah beret gitu loh. Apa gimana? Iya, makanya harus meyakinkan dalam satu hal ya pekerjaan. Gak harus kerja tetap, tapi laki-laki itu memang eh, pria atau pribadi yang harus selalu bekerja, bukan pekerjaan yang tetap gitu ya, bukan Ya, pekerjaan tetap dalam ya artian gue setuju itu. harus di itu, tapi memang harus selalu bekerja untuk keluarga kecilnya nanti. Iya, Menurut gue yang harus dipunya laki-laki itu ya mereka harus bisa meyakinkan perempuannya sih. Jujur pada saat calon suami gue ngajak ayo nikah gitu kan, bahkan sebelum gue selesai kuliah dia bilang ayolah nikah, dia bilang gitu kan. Tapi pas gue diskusi sama keluarga bilang, gue bilang kayak tunggulah sebentar lagi selesaiin dulu S1-nya baru nikah gitu kan. Makanya kan kayak gue wisuda September, Desember langsung nikah. Karena memang iya, sebenarnya aduh. obrolan untuk nikah ini udah dimulai sejak 1 tahun sebelumnya. Calon suami gue itu udah kayak Oh, ayo nikah, tapi gue sempat kayak nggak yakin gitu kan, bener nggak sih dia orangnya, bener nggak sih iya bertanya-tanya gitu kan ya. kalau iya pasti pasti itu kan akan ada gitu kan. Bener nggak sih jalan yang akan gue ambil kalau nikah sama dia, ini nggak sih segala macam. Tapi dia bisa meyakinkan kayak kenapa lu bertanya-tanya, gue akan ada buat lu gitu kan, akan support segala apapun, dia bilang. Terus nggak usah mikirin tentang finansial karena dia bilang apapun yang akan terjadi ya dia sebagai laki-laki akan bertanggung jawab untuk itu. Wah, Ya berani gitu banget ya, sih. gila. Gue harus tiru tuh. Gue harus tiru tuh. Iya, makanya ya yang diinginkan perempuan itu cuma laki-lakinya bisa meyakinkan dia, karena perempuan itu kan pribadi yang labil, pribadi yang galau, pribadi yang sering bertanya-tanya. Makanya Iya. laki-lakinya memang harus bisa meyakinkan dia seyakin-yakinnya gitu. Bukan cuma dari kata-kata tapi dari perbuatannya juga kayak oh iya ternyata kayaknya gue bisa deh percaya dengan omongannya dia gitu. Dan itu Oh tidak iya, membunuh mimpi lo juga ya. iya dari awal gue bilang gue boleh kerja nggak nih setelah nikah gitu. Karena gue sejak umur 18-19 tahun gue udah kerja gitu kan, gue udah nyari duit sendiri apa segala macam. Dia bilang oke, that's okay gitu, dia bilang nggak apa-apa, dia nggak akan ngelarang. Pada saat gue lulus di Gorontalo pun gue juga bilang gini kan, pada saat Retno Dwi Utami lulus penempatan di kantor wilayah Gorontalo Kementerian Hukum dan HAM gitu, gue nanya sama suami gue apakah gue harus ambil ini atau gue should leave it gitu kan, Iya. karena ada pilihannya untuk melanjutkan atau mengundurkan diri. Terus kata suami gue kayak ya udah let's do it, terus ambil aja, kenapa harus mundurin diri, ini suatu kesempatan, ini juga mimpi yang lu kejar selama ini, lu udah belajar segala macam untuk mendapatkan ini, ya kenapa harus ditinggalkan. Terus gue tanya kamu di Jakarta gimana, nggak ada istri apa, aku tinggalin kita jauh. Terus dia bilang ya nggak apa-apa, aku di sini juga akan memperbaiki diri, akan kuliah lagi mungkin, dia bilang. Jadi kamu di situ juga fokus kerja, fokus kuliah, nanti saat
misalnya Tuhan sudah bilang kayak kalian akan bersama lagi misalnya di Jakarta lagi atau di mana gitu. Jadi Oke, kita oke. udah jadi pribadi yang lebih dewasa, yang Ya, lebih berkembang, yang lebih dari sebelumnya gitu. ya, what a Makanya lovely balik ke couple. makanya kalau balik ke pertanyaan lo tadi ya cuma harus meyakinkan perempuannya aja dan bisa meyakinkan keluarganya. Iya, iya, keluarga Itu sih sih. pasti juga sih. Dan gue sukanya lo sama suami sama Mas itu kayak nggak membunuh mimpi-mimpi kalian gitu loh. Mas punya mimpinya masing-masing, lo punya mimpinya masing-masing, dan masih bisa terlaksana dengan baik gitu loh. Gue pengen deh kayak gitu. Soon to be. Amin. Amin. Oke, oke, Jangan lupa oke. ngundang gue karena gue Gue undang tapi undang. lu nggak datang Iya, kan. aduh. Ya Allah, jauh banget, no. Gue nggak punya duit ke sana. Gue punya modal. Ya, oke, oke. Cuma sekarang lebih enak kan nih kan, pakai Zoom, terus invitingnya pakai broadcast. Please iya sih, tapi kayak Ya gimana? Pandemi itu ya gimana? iya sih. Menurut lo pandemi itu Pandemi ah, menuntut lo eh untuk berkembang lebih, atau malah menutup dari kemungkinan yang ada? menurut gue pandemi ini bukan menjadi suatu halangan atau hambatan ya. Nyatanya lo masih bisa Karena fit call ya sama suami lo ya? masih bisa. Iya, sekarang zaman udah canggih. Untuk bekerja pun kita juga bisa dari rumah saat sekarang ini gitu kan. Bukan berarti kecuali pekerjaan-pekerjaan tertentu yang memang harus ketemu orang atau keluar dari rumah. Tapi banyak kegiatan-kegiatan yang bisa dilakuin di rumah kayak masih bisa produktif kayak kalau lu suka nulis ya It's okay, nulis bisa ya. ngasilin buku. Kalau lu suka ya kayak bikin channel YouTube gini dan ngobrol-ngobrol sama orang masih tetap bisa berlanjut tanpa harus ketemu orangnya langsung gitu kan sekarang. Kalau lu suka ya menurut gue pandemi ini nggak suatu hambatan atau apa ya suatu halangan untuk Kalau kan, melakukan ya, sesuatu. oke. Malahan waktu awal pandemi, waktu di Jakarta lockdown, benar-benar lockdown, gue sama keluarga di rumah itu sama suami juga lebih banyak hal yang bisa kita lakuin kayak Iya, bercocok tanam, iya. akhirnya olahraga bareng yang biasanya kita sibuk kerja masing-masing, tapi pada akhirnya pas lockdown itu olahraga bareng, masak bareng, ngelakuin Oke. hal-hal aktivitas Aduh, positif bareng jangan gitu. ngiming-ngimingi dong lo. Aduh, kayak gue pengen banget. Sabar, sabar. Oke, oke, oke. Semua akan ada waktunya. Oke deh. Thank you no ya buat ngobrolnya ya. Mungkin pesan lo bagi yang anak-anak atau orang-orang yang masih bentar. Kayaknya lo di sirkuit ya atau gimana sih? Iya, gue lagi di tengah-tengah sirkuit. Sorry kalau Enggak apa-apa, nanti bisa agak diedit. mengganggu. Pesan lo buat yang masih single-single dan juga mencari mimpi dan juga masih galau dengan pernikahannya tuh gimana? Last action menurut lo? Hmm, menurut gue buat yang single, selagi masih belum ada calonnya, belum kelihatan calonnya di mana, ya lakuin apa yang lu bisa. Kayak kalau misalnya masih kuliah, serius kuliahnya, yang lagi skripsi, serius skripsinya biar bisa cepat selesai, yang lagi kerja fokus sama karirnya, siapa tahu karirnya bisa lebih meningkat. Iya. Dan menurut gue di saat lu memperbaiki diri, di saat lu memantaskan diri, di saat itu juga akan ada orang yang pribadi yang baik akan datang ke lu gitu. Iya. Jadi ya jangan pernah lelah untuk memperbaiki diri, jangan pernah capek untuk memantaskan diri untuk seseorang yang Yes. benar-benar pantas dapetin lo gitu. Oke. Jadi jangan sedih jika sendiri karena Sangat semua akan indah pada bijaksana sekali. waktunya. Oke, sangat bijaksana sekali Ibu Ustazah ini ya. Oke, Deno, thank you buat waktunya ya. Mungkin kita bisa ngobrol sama Mas mungkin dengan nanti waktu. Bisa. Masih ada yang lain dan mungkin sudah cukup Komisi Random ini nanti soalnya udah panjang banget kita ngomong tadi ya. Thank you, no. Seriously? Thank you, no. Udah setengah Oke, jam nih. thank you. Yo,